Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup. Kehidupan yang Engkau berikan secara lahiriah, pemeliharaan yang Engkau berikan secara lahiriah pula melalui makanan, minuman yang kami nikmati dan nafas hidup yang kami dapatkan. Kami juga bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberikan juga kepada kami kehidupan secara lahiriah di dalam Kristus, Sang Juru Selamat yang telah menebus kami. Bahkan kami juga bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami melalui firman yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus. Oleh karena itu kami datang sekali lagi kepada Sang Sumber hidup itu. Kiranya Engkau yang telah memberikan kepada kami hidup dan kelimpahan di dalamnya, menjadi Allah yang sekali lagi bekerja melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, mencerahkan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan firman, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman dan menikmati sukacita di dalam kebenaran itu. Berkati kami dan pimpin kami pada pagi hari ini di dalam waktu pembacaan dan perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut waktu ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Bapak Ibu dan saya terkait dengan Pentakosta, dan ini adalah minggu yang kedua. Minggu yang lalu Vikaris Peter sudah membahas mengenai Pentakosta bagi Bapak Ibu, dan hari ini saya mau mengaitkan Pentakosta yang merupakan waktu di mana Allah itu memulai gereja yang terdiri dari segala bangsa dan segala zaman, dengan ide yang seringkali saudara dan saya suarakan di dalam gereja. Kita adalah umat pemenang gitu. Kita adalah orang-orang yang berhasil. Nah, ide ini bisa disalahpahami, dan kalau Bapak Ibu dan saya salah memahami ide ini dalam kaitan dengan Pentakosta, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sangat kasihan. Mulai dari kita sulit untuk memahami apa itu Injil yang sejati, sampai Bapak Ibu dan saya kemudian sulit melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan membaca ayat 5-8. Namun terlebih dahulu Bapak Ibu dan saya melihat ayat 5 dan 6. Saya baca ayat yang kelima, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat yang keenam. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 dan 6. Saya mulai dari ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima itu bicara mengenai penggenapan janji perjanjian lama tentang pencurahan Roh Kudus. Atau ini adalah penggenapan daripada nubuat Yohanes Pembaptis tentang baptisan Roh Kudus. Jadi ini sekali lagi adalah penggenapan janji perjanjian lama dan nubuat dari Yohanes Pembaptis tentang apa yang hari ini saudara dan saya sebut sebagai baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Kita lebih mengenalnya sebagai dengan istilah Pentakosta. Sebagian daripada murid-murid Yesus adalah orang-orang yang adalah murid-murid daripada Yohanes Pembaptis. Dengan demikian ide mengenai Pentakosta, ide mengenai baptisan Roh Kudus, ide mengenai pencurahan Roh Kudus bukan sebuah ide yang baru. Ini bukan barang baru yang mereka dengar. Mereka sudah mendengar berkali-kali, baik dari Yohanes Pembaptis maupun dari Yesus Kristus sendiri. Tetapi kelihatannya ada gap di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yang pertama adalah gap waktu. Bapak Ibu, ayat 5 ketika disuarakan oleh Tuhan Yesus itu tidak langsung dilanjutkan dengan pertanyaan pada ayat yang keenam. Para penafsir, sebagian besar penafsir melihat bahwa ada gap waktu di situ. Jadi setelah selesai percakapan ayat yang kelima itu ada waktu di mana mereka seperti berpisah, dan kemudian pada ayat yang keenam itu adalah perjumpaan selanjutnya. Artinya seharusnya ada waktu bagi mereka untuk memikirkan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang kelima. Mereka punya cukup waktu untuk merenungkan hal ini. Tetapi kemudian Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat ada gap yang kedua, yaitu gap di dalam pengertian. Yesus melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Allah melalui para nabi dalam perjanjian lama, atau yang dijanjikan oleh Yohanes, sang nabi yang terbesar dan yang paling terakhir di dalam era perjanjian lama. Sehingga seharusnya orang-orang yang sudah mendengar berkali-kali ini adalah orang-orang yang begitu excited untuk menantikan waktu penggenapan itu. Maka pertanyaan normalnya di dalam ayat yang ke-6 harusnya kira-kira begini. Tuhan, kapan itu terjadi? Sekali lagi, kapan ini terjadi Tuhan? Kapan kami dibaptis dengan Roh Kudus? Kapan pencurahan Roh Kudus itu terjadi supaya kami diperlengkapi dan kemudian melayani sebagai gereja yang Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini? Gereja dari segala bangsa, gereja dari segala zaman. Kapan itu akan terjadi? Tetapi saudara dan saya baca di dalam ayat yang ke-6, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya lain sama sekali. Pertanyaannya lebih merupakan pertanyaan yang sifatnya politis daripada spiritual.
Yang Yesus bicarakan itu spiritual. Yang mereka bicarakan dalam ayat yang ke-6 beda versi. Mereka ngomong sesuatu yang sifatnya politis. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Aneh, dengar berkali-kali tetapi tidak mengerti. Tetapi mungkin bahkan ini adalah orang yang mendengar berkali-kali. Mungkin mereka sedikit mengerti signifikansinya daripada apa yang disebut sebagai Pentakosta. Tetapi mereka tidak terlalu peduli. Mereka lebih dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai cara pikir lama. Orang-orang ini lebih tertarik kepada ide yang disebut sebagai pemulihan Israel. Maka mereka tanya, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya pakai istilah glorifikasi Israel. Ini adalah yang terpenting bagi mereka. Kapan Israel itu sebagai umat Allah dipermuliakan oleh Allah sehingga mereka dapat memperoleh kemerdekaan setelah bertahun-tahun ditaklukkan oleh kerajaan Romawi. Tuhan, kami sudah terlalu lama dijajah. Kapan kami dibebaskan? Kami ingin melihat Israel berubah dari bangsa yang ditaklukkan menjadi penakluk bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Saudara, kita bisa melihat ada semacam pergeseran di sini. Tetapi pergeseran itu begitu tidak signifikan. Bergeser dari bangsa yang ditaklukkan menjadi penakluk. Bagi sejumlah orang pada masa itu, menjadi penakluk itu something. Oleh karena itu, ada ide kemuliaan. Bangsa yang mulia adalah bangsa yang bisa menaklukkan, bisa menghancurkan bangsa lain, dan menjadi satu-satunya penguasa di tengah-tengah dunia ini. Maka mimpi mereka hari itu adalah, kapan Israel menjadi penakluk? Kalau selama ini kami ditaklukkan, kapan kami menjadi penakluk? Ada pergeseran. Dari harapan yang tadinya mereka adalah korban, sekarang mereka berharap menjadi pelaku yang menaklukkan semua bangsa. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Allah akan memakai mereka untuk membawa pembebasan dan pemulihan di tengah-tengah dunia dengan damai. Tidak ada ambisi itu. Tuhan, kapan engkau hadir? Cepat-cepat pakai Roh Kudus itu, mengubah cara pikir kami, cara hidup kami, sehingga kami menghadirkan pembebasan, menghadirkan pemulihan di dalam damai. Gak ada itu. Yang ada dalam pemikiran mereka adalah balas dendam. Kapan kami menaklukkan Romawi? Kapan kami menghancurkan Romawi dan mendapatkan kemuliaan melalui penaklukan? Bapak Ibu, sadar atau tidak, mereka sementara mengharapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus janjikan. Yesus bilang, bangsa-bangsa dan raja-raja di dalam dunia ini mendapatkan kekuasaannya dengan tangan besi. Mereka menindas dan menghancurkan rakyatnya. Tetapi tidak demikian dengan kamu. Kamu, jika kamu adalah muridku, kamu akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang seorang yang akan menjadi hamba terhadap yang lain. Karena dia akan memberi dirinya untuk melayani sesamanya. Tapi ini sulit sekali untuk dipahami. Sangat sulit dipahami. Kenapa? Karena mereka digerakkan oleh Spirit untuk menjadi yang terbesar. Mereka ingin untuk menjadi yang paling mulia. Mereka ingin menjadi penakluk. Dan ini adalah penghalang bagi mereka untuk menikmati berkat-berkat spiritual yang disiapkan oleh Allah di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Bapak Ibu dan saya tidak diciptakan untuk menjadi yang paling besar di dalam alam semesta ini. Jika mimpi itu ada di dalam hati saudara dan saya, jika itu mimpi saudara selama ini, maka saudara dan saya mesti ubah mimpi itu. Ide mengenai yang terbesar, ide mengenai pemenang, ide mengenai penakluk itu ada di dalam Alkitab. Tetapi itu bukan kita yang menjadi penakluk bagi segala sesuatu, menjadi yang terbesar di dalam seluruh alam semesta ini. Saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa di dalam kehidupan murid-murid sampai dengan hari Pentakosta, mereka dibutakan oleh ide mengenai penaklukan dan keberhasilan. Hati-hati Bapak Ibu, karena konsep keberhasilan dan penaklukan yang salah. Jika Bapak Ibu dan saya salah memahami ini akan menghancurkan kehidupan kita secara spiritual. Saya mau mulai dengan mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ide keberhasilan, ide penaklukan di dalam pemikiran mereka. Yang pertama, sebelum hari Pentakosta dan sebelum Yesus mati dan bangkit, murid-murid dibutakan dan digerakkan oleh perjuangan untuk menjadi individu yang terbesar. Mereka pernah berjuang untuk menjadi individu yang paling besar. Dulu saya pernah khotbah di tempat ini dan saya bilang banyak orang bermimpi menjadi Superman. Dunia ini pernah digerakkan oleh semangat untuk menjadi Superman. Dan itu bukan spirit Kristen. Sayangnya, murid-murid pernah digerakkan oleh perjuangan dan pengharapan untuk menjadi individu yang terbesar. Mereka ingin menjadi penakluk segalanya. Bapak Ibu, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-9. Ini fakta hidup murid-murid. Jangan lupa Lukas adalah penulis Injil Lukas dan penulis Kisah Para Rasul. Maka ini adalah dua hal yang berkesinambungan. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9.
Kita baca ayat yang ke-46 bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-46. 2, 2, 3. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara murid-murid. Mereka ingin menjadi yang terbesar. Oleh sebab itu segala sumber daya yang ada pada mereka gunakan untuk saling menaklukkan satu dengan yang lain supaya mereka menjadi yang terbesar. Mereka adalah orang-orang muda. Sebagai orang muda, Tuhan anugerahkan secara natural kekuatan secara fisik, tenaga, bakat, karunia. Tuhan perlengkapi mereka dengan kekuatan secara spiritual sehingga mereka bisa melayani kerajaan Allah, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan mereka bisa mengusir setan dan membuat mujizat. Allah melengkapi mereka dengan prestasi dan berbagai macam pencapaian. Semua ini positif, semua ini berkat Tuhan. Tetapi berkat-berkat dijadikan sebagai sumber daya untuk menaklukkan saudara yang lain. Untuk kemudian membuat diri mereka menjadi yang paling utama. Di dalam ayat 46 Bapak Ibu. Timbullah pertengkaran. Istilah pertengkaran datang dari satu kata Ibrani, dialogisomai. Ini bukan berarti tidak ada pertengkaran, tetapi istilah dialogisomai itu bicara mengenai sebuah dialog yang rasional. Artinya mereka bertengkar, tetapi cukup rasional. Masing-masing itu kemudian mengajukan diri sebagai yang terbesar, bukan tanpa dasar. Pendeta Lim Kok Han itu bilang ada orang yang membesar-besarkan diri padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tetapi mereka, waktu mereka berusaha untuk membesarkan diri mereka punya modal. Sehingga kemudian dikatakan ini adalah sebuah dialog yang rasional. Bertengkar memang. Tetapi bertengkar karena semua dikasih Tuhan berkat. Sehingga mungkin yang satu bilang begini, saya adalah orang yang pertama yang dipanggil oleh Yesus. Kamu datang jadi murid karena Tuhan panggil kamu lewat saya kan? Berarti saya orang pertama. Tapi murid yang kedua bilang begini, memang saya yang dipanggil belakangan. Tapi ingat, Tuhan Yesus bilang yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Mari kita pikirkan, siapa di antara kita yang usir setan paling banyak? Kamu datang lebih dulu, usir setan berapa? Dia bilang, 2, saya 12. Maka saya yang terbesar. Petrus bilang, memang melalui kamu saya jadi muridnya. Tapi ingat, saya juru bicara. Setiap kali Yesus mau bicara dan kamu semua diam, saya yang bicara. Meskipun waktu saya bicara baru mikir. Tetapi saya juru bicara. Yudas akan bilang sama Petrus, tidak Petrus, saya yang terbesar. Hidup kalian yang 11 ini ada di tangan saya. Semua uang ada di tangan saya. Jika dia tidak percaya saya, bagaimana mungkin semua uang dikasih sama saya? Yohanes akan bilang, di antara kalian semua, saya yang paling besar. Karena di antara semua yang 12 ini, cuman saya yang bisa meletakkan kepala saya di dadanya. Siapa yang paling dicintai? Siapa yang terbesar? Tetapi inilah pertarungannya. Berkat Tuhan diberikan kepada mereka dan mereka pakai bukan untuk saling mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lain, tetapi mereka pakai untuk saling menundukkan satu dengan yang lain sehingga yang terbesar menjadi Superman di antara mereka semua. Saudara, dengan mentalitas ini sulit untuk bersatu. Sulit untuk saling melayani. Kenapa? Karena perjuangan untuk menjadi yang terbesar selalu membuat hati saudara dan saya menjadi sempit. Untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang terutama, semua harus disingkirkan karena hati kita sangat sempit. Dari mana saudara dan saya belajar? Mari kita lihat pasal 9 kitab Lukas. Ini cerita menarik dan terjadi di lingkaran dekat Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan Lukas pasal yang ke-9 ayat 18. Ada pengakuan Petrus. Petrus bilang, engkau adalah Mesias dari Allah. Kalau saudara dan saya baca pakai perspektif Matius pasal yang ke-16, Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu katakan itu tidak berasal dari manusia Petrus. Itu berasal dari Allah, artinya itu benar. Saya Mesias. Mereka akan pikir dalam hati, kita nggak salah ikut ini. Sudah betul, kita ikut Mesias. Sudah benar, kita ada di jalur yang sebenarnya, jalur yang benar menuju kepada kemuliaan. Tidak lama kemudian 3 orang dipilih naik di atas gunung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ayat 28. Dan di atas gunung itu, Yesus bukan hanya menunjukkan bahwa dia Mesias, tetapi Yesus menampakkan kemuliaan prainkarnasinya dia. Dia lebih besar dari Musa. Pada saat Musa turun dari gunung setelah jumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu dan saya lihat cerita Alkitab mengatakan wajah Musa itu bercahaya, seorang orang Israel takut ketemu dia.
Tetapi di atas gunung itu bukan cuma wajah Yesus yang bercahaya. Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa bahkan jubahnya pun bercahaya. Ini adalah cahaya kemuliaan prainkarnasi. Dia menegaskan dirinya bukan hanya sebagai Mesias, namun lebih besar dari Mesias. Dan Tuhan Allah itu mengkonfirmasi waktu Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Wah, terlalu besar orang ini. Murid-murid makin yakin, ini dia. Kita harus ikut dia dengan setia. Orang ini mulia, ikut orang mulia, pasti dapat kemuliaan. Lalu kemudian Bapak Ibu menemukan mereka turun dari gunung. Ya, Bapak Ibu lihat turun dari gunung, kemudian kita geser kepada ayat 46. Itu segera setelah turun dari gunung, ikut orang yang mulia itu. Disitulah mereka bertengkar. Kami ikut dia mulia sekali. Tetapi sekarang siapa yang termulia di antara pengikut-pengikut orang mulia ini? Ini biasa, klasik. Terjadi di mana-mana. Orang tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan. Seolah-olah dekat dengan Tuhan Yesus saja nggak cukup. Butuh tempat yang lebih besar, butuh tempat yang lebih mulia, dan mereka mulai saling menyingkirkan satu dengan yang lain. Ironinya adalah di dalam ayat 49. Saya baca 49, Bapak Ibu baca ayat 50. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Ayat 50. Bapak Ibu lihat urutannya, 46 sampai 48. Itu kan berdebat siapa yang paling besar, dan Tuhan Yesus nggak tunjukkan ya. Tuhan Yesus nggak bilang siapa yang terbesar. Tuhan Yesus ambil anak kecil, Tuhan Yesus bilang siapa yang mau jadi terbesar, jadi seperti anak kecil ini. Dan tidak ada konklusi. Di tengah-tengah orang yang bersaing, biasanya mereka pengen itu. Yesus bilang sudahlah nggak usah ribut, harusnya Yudas yang paling besar. Biasanya begitu. Saudara lihat kontestasi selalu begitu. Lihatlah ini perdebatan antara 3 orang yang digadang-gadang jadi RI1 ini. Salah satu perdebatannya atau yang dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia adalah siapa yang nanti ditunjuk oleh Jokowi. Bukankah setiap berita ini yang dicari? Orang baru puas setelah yang terbesar itu bilang yang ini. Maka murid-murid gak puas. Di tengah-tengah ketidakpuasan waktu Yesus gak kasih konklusi, tiba-tiba muncul satu orang yang usir setan. Bayangkan kalau di dalam gereja kita ada satu orang kerasukan, gak ada pendeta di situ. Gak ada vikaris. Ini seperti tidak ada juru selamat kadang-kadang. Orang kalau menghadapi kerasukan setan, wah mereka cari pendeta. Jadi pendeta urusannya adalah usir setan. Lalu seandainya tidak ada pendeta, nggak ada vikaris, ada satu orang kerasukan, lalu kita lagi bingung, tiba-tiba muncul seorang pemuda. Lalu dia bilang, dalam nama Yesus keluar, setan pergi. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan bilang, ih kamu nih ya, nggak ada perasaan sama setan. Jangan lagi lakukan itu. Lain kali kalau kerasukan biar aja begitu. Apakah Bapak Ibu akan lakukan itu atau Bapak Ibu akan bilang puji Tuhan? Yang kedua kan ya, puji Tuhan. Kita nggak usir, tiba-tiba muncul dia. Bapak Ibu akan bilang kami lihat kehadiran Tuhan. Murid-murid begitu. Yohanes bilang Tuhan, kami cegah dia. Kami sudah hentikan dia karena dia bukan bagian dari kita. Kenapa penting untuk mendiamkan dia? Mari kita lihat pasal 9. Setelah mereka dengar Yesus Mesias, mereka dengar mengenai kemuliaan Kristus dari kesaksian Allah Bapa sendiri, ayat 37 pasal 9. Murid-murid gak bisa usir setan. Bapak Ibu, Raja Israel yang terbesar itu Daud. Satu ciri yang membedakan Raja Israel ini dari Raja Israel lainnya adalah Daud adalah satu-satunya Raja Perjanjian Lama yang bisa usir setan. Waktu dia main musik, setan kabur. Maka mereka selalu membayangkan kalau Mesias datang, salah satu cirinya raja yang terbesar ini adalah dia bisa usir setan. Maka mujizat Yesus usir setan itu bukan demi usir setan semata-mata, tapi untuk memberi petunjuk dia lebih besar dari Daud. Tapi sekarang siapa murid yang terbesar? Kami semua lagi berdebat siapa yang paling besar, gak ada bisa usir setan. Tiba-tiba muncul orang yang ke-13, orang 13 usir setan. Kelihatannya dia lebih besar dari kita, maka kita harus hentikan dia. Tadi mereka bertengkar. Sekarang mereka bersatu. Untuk apa? Untuk menyingkirkan orang yang 13. Dalam hati, ruangan ini terlalu sempit. 12 ada gak cukup. Kenapa kamu mesti masuk ke sini? Lebih baik kami diamkan. Bapak Ibu lihat betapa sempitnya hati murid-murid ketika mereka ingin menjadi yang terbesar. Sangat mengerikan. Ketika setiap pribadi di dalam sebuah komunitas berjuang untuk menjadi yang terbesar. Ini yang disebut sebagai glorifikasi aku atau ego. Berjuang untuk menjadi yang paling besar. Dan bukan berjuang untuk mempermuliakan Kristus dan kerajaan Allah.
Sulit bagi saudara dan saya untuk bersatu. Sulit bagi saudara dan saya untuk kemudian melihat yang lain sebagai sesama. Sebaliknya kita punya hati menjadi sempit dan kita berjuang untuk menyingkirkan mereka. Tetapi bahaya yang paling besar bukan kesatuan jemaatnya. Tetapi sulit sekali bagi mereka hari itu untuk melihat, memahami, dan menerima perendahan Yesus Kristus sebagai kemuliaan. Sulit. Karena konsep kemuliaan, mulia berarti menjadi yang paling besar. Mulia berarti menjadi penakluk dari segala sesuatu. Sementara Kristus yang mereka ikuti itu adalah Kristus yang ditaklukkan oleh orang Romawi. Dipaku di atas kayu salib dalam kondisi telanjang. Itu mempermalukan dia yang dipaku dan mempermalukan mereka yang mengikut dia. Mereka sulit menerima ini sebagai kemuliaan karena konsep kemuliaan yang salah. Konsep keberhasilan yang salah. Kalau Yesus berhasil, seharusnya dia tidak naik di atas kayu salib. Kalau dia berhasil, seharusnya dia duduk sebagai raja dan kemudian menghancurkan Romawi bagi kami. Inilah keberhasilan. Tapi Yesus gak melakukan itu. Konsep keberhasilan, konsep kemenangan, konsep penaklukan yang salah membuat orang-orang ini sulit untuk menikmati hari di mana Kristus direndahkan. Kalau saudara baca berdasarkan catatan Injil Yohanes, Yesus bilang tiba waktunya bagi anak manusia untuk ditinggikan. Dan yang dia maksud dengan ditinggikan itu bukan naik ke sorga, tetapi ditinggikan dengan dipaku di atas kayu salib. Yesus melihat perendahan sebagai kemuliaan. Murid-murid gak bisa lihat, maka Petrus tarik Yesus lalu bilang, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Kenapa? Karena dia punya konsep kemuliaan yang salah. Bapak, Ibu, dan saya mesti berhati-hati untuk setiap pribadi kita. Berhati-hatilah dengan konsep kemuliaan, konsep keberhasilan. Jika ini salah, saudara dan saya sulit untuk menempatkan orang lain di sisi kita. Yang kedua, sulit untuk melihat kemuliaan Allah dengan konsep yang sedemikian. Dan yang ketiga, saudara dan saya bukan hanya sekadar sulit untuk melihat kemuliaan Allah, tetapi sulit bagi saudara dan saya untuk memberi diri dan kemudian melayani Tuhan di tengah-tengah kesulitan dengan konsep kemuliaan yang salah. Ini yang dihadapi oleh murid-murid, ini yang dijalani oleh murid-murid. Tetapi dalam proses perjalanan sampai dengan Yesus mati dan Yesus bangkit, tampaknya mulai berubah. Sebelum Yesus mati, Yesus cuci kaki mereka. Lalu Yesus bilang, siapa yang terbesar di antara kamu akan mengasihi saudaranya dan membasuh kaki saudara-saudaranya. Aku engkau sebut sebagai guru dan Tuhan. Lihatlah, guru dan Tuhan ini membasuh kakimu. Hendaklah kamu meneladani aku. Maka mereka belajar sekarang untuk apa? Untuk meninggalkan ego secara personal dan belajar untuk memperhatikan komunitas. Sampai di titik ini benar. Tapi ayat yang ke-6, mereka geser dari glorifikasi ego, glorifikasi aku menjadi glorifikasi komunitas. Ayat yang ke-6, saudara. Mari kita lihat kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sekarang mereka yang tadinya dibutakan oleh glorifikasi aku, orang yang ingin menjadi yang terutama di antara teman-teman lain dan berusaha untuk menyingkirkan, sekarang sudah berubah. Sudah berubah menjadi orang yang sangat memperhatikan komunitas. Saya tidak hidup untuk diri saya sendiri, sekarang saya hidup untuk sesama saya, komunitas saya. Tetapi sayangnya, orang-orang ini sekarang dibutakan oleh pengharapan dan perjuangan untuk menjadi umat Allah yang terbesar. Komunitas yang paling superior di antara semua komunitas yang lain. Maka sekarang mereka bilang, kapan engkau akan memulihkan Israel? Kami sudah enggak minta lagi engkau memulihkan kami, memuliakan kami, bukan. Tetapi Tuhan, coba lihat, dulu aku, sekarang kami. Kami sudah bersatu, hidup sebagai umat Allah. Dan inilah yang nanti disebut sebagai Israel yang sejati. Kami akan memberikan tenaga kami. Kami akan memberikan bakat kami. Karunia-karunia personal kami. Untuk apa? Untuk melayani engkau. Melalui pelayanan-pelayanan di dalam komunitas inilah kami akan melayani kerajaan Allah. Prestasi kami, pencapaian-pencapaian kami tidak kami pakai untuk saling menaklukkan satu dengan yang lain. Kami pakai untuk komunitas ini. Tetapi ini untuk komunitas ini. Kalau saya bawa lebih sempit, kami adalah orang-orang yang pakai seluruh yang kami punya, ditaruh di dalam gereja yang disebut sebagai GRII ini, termasuk GRII Cikarang, demi GRII. Supaya apa? Supaya GRII tidak sama seperti gereja yang lain, yang hancur. Atau supaya GRII tidak kalah ketika kita melihat gereja yang lain lebih baik.
Kapan terakhir kali kemudian kita pikir-pikir, kok gereja kita nggak kayak begitu, mari kita berjuang jadi kayak begitu. Gereja itu hancur, mari kita berjuang supaya kita tidak jadi seperti itu. Kita ingin menjadi komunitas terbaik, gereja yang terbaik. Jika dibandingkan dengan yang lain, kita ingin jadi yang terbaik. Sebenarnya ambisi personal cuma digeser sekarang menjadi ambisi komunitas. Saya sering kasih contoh di sini. Ada orang yang senang dapat amin. Ujian, dapat berapa? Amin. Sukacita, setiap kali orang ketemu dia dapat apa? B plus. Dia rasa saya amin. Amin, aman lah kan. Tapi begitu ketemu sama yang lain, kemudian yang lain bilang saya A, langsung sukacitanya kurang tuh. Atau dia dapat A tapi kan 95. Begitu ketemu sama yang lain, ada yang dapat A tapi 97. Kurang sukacitanya. Kenapa? Karena saudara dan saya menghidupi konsep kemuliaan yang salah. Secara personal maupun secara komunal. Hari ini kalau saudara dan saya ada di dalam gereja, kita bekerja keras demi gereja ini. Saudara dan saya menghidupi spiritualitas yang salah. Spiritualitas seperti ini menjadikan pelayanan kita sebagai bahaya bagi yang lain. Karena mereka merasa bahwa mereka lah umat Allah yang sejati. Maka mereka sampai dengan pasal 15 paling tidak sulit untuk menerima bangsa yang bukan Israel jadi gereja. Bapak Ibu ingat ada perdebatan tentang apakah ada bangsa non-Yahudi jadi Kristen, dibaptis bahkan tapi belum disunat. Sidang di Yerusalem terjadi karena ini kan. Waktu bangsa-bangsa lain terima karunia-karunia Roh Kudus, mereka bukan bersukacita, mereka marah. Sampai Paulus yang lagi melayani bangsa-bangsa lain itu dipanggil untuk apa? Untuk disidang. Perlu ada sidang dan itu adalah sidang sinode pertama di gereja. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan kesempitan hati. Bukan lagi untuk personal, untuk komunitas, tapi komunitas yang tertentu. Orang yang berjuang semata-mata untuk komunitasnya dan bukan untuk kerajaan Allah akan sulit memahami bahwa kerajaan Allah itu terlalu luas. Lebih luas dari gerejanya. Lebih luas dari keluarganya. Lebih luas dari komunitasnya. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwa kerajaan Allah itu diberikan untuk bangsa-bangsa. Sulit bagi mereka bahwa gereja perjanjian lama yang hanya sempit di dalam keluarga Israel secara biologis itu sekarang diperluas oleh Allah masuk kepada segala bangsa dan segala zaman. Sulit bagi mereka untuk ini. Bapak Ibu, bagi saya ada bahaya besar ketika saudara dan saya berjuang untuk menjadi yang terbesar secara komunal. Apa bedanya kita dengan Hitler dan Nazi? Bukankah Hitler dan Nazi berjuang untuk menunjukkan bahwa ras Aryan adalah ras terbaik di dalam alam semesta ini? Kalau saudara dan saya berjuang supaya GRI menjadi yang paling baik, lebih daripada yang lain, saudara dan saya akan kecewa untuk dua hal. Pertama, GRI tidak pernah bisa menjadi sempurna. Tapi yang kedua, saudara dan saya akan menyesal karena lama-kelamaan kita tidak beda dengan yang lain. Nazi berjuang untuk ini. Saudara dan saya harus meninggalkan perjuangan yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita baca nanti ayat 7-8, saudara dan saya akan menemukan konklusi ini. Pentakosta tidak terkait dengan perjuangan untuk menjadi yang paling besar. Pentakosta bukan untuk itu. Roh Kudus tidak dicurahkan untuk menjadikan saudara dan saya sebagai pribadi yang paling mulia, Superman. Atau komunitas yang menaklukkan segala sesuatu. Roh Kudus tidak diberikan supaya kita menerima dan kemudian kita menjadi penakluk. Spirit untuk menjadi Superman. Spirit untuk menjadi mega church adalah penghalang terbesar bagi saudara dan saya untuk menikmati dua hal. Yang pertama, ini adalah penghalang bagi kita untuk menikmati kehadiran Allah, karya Allah, dan kemuliaan Allah di dalam kondisi yang gak mungkin. Kalau kita pengen jadi mega church, saudara dan saya sulit untuk melihat Tuhan sementara hadir dalam gereja yang isinya 5 orang. Kenapa? Karena konsep kemuliaan kita, gereja yang besar, gereja di mana Tuhan hadir, gereja yang Tuhan berkati adalah gereja yang besar. Jadi kalau hanya isi 200, hanya 5-10 orang, Tuhan gak hadir di situ. Kita enggan untuk memberi diri untuk melayani di tengah-tengah 5-10 orang. Karena saudara dan saya membayangkan seolah-olah Tuhan gak hadir di situ, Tuhan gak menyertai pekerjaan Tuhan di situ. Ini bahaya besar. Karena Tuhan tidak selamanya menempatkan saudara di dalam mega church. Gak selamanya. Sulit bagi saudara dan saya hidup sebagai seorang yang berjuang untuk menjadi Superman. Karena tidak semua akan tampak seperti Superman. Gak semua kayak begitu. Ada masa-masa di mana Allah mengizinkan saudara dan saya yang menjadi umat Tuhan sejati ini mengalami sakit yang tidak tersembuhkan. Menjadi orang yang berjuang berkali-kali dan juga berkali-kali mengalami kegagalan. Sulit untuk melihat kemuliaan Tuhan dan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kegagalan itu. Jika saudara dan saya memahami, berhasil berarti mencapai semua yang kami inginkan.
Sulit. Yang kedua, sulit bagi saudara dan saya dengan spirit seperti ini untuk menikmati dan menjalani kehidupan sebagai umat Allah sejati yang ditandai dengan dua hal ini, penyangkalan diri dan salib. Bukankah ini Kristen yang sejati? Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kalau harus sangkal diri dan pikul salib, sementara konsep kita adalah menjadi yang paling besar, menjadi yang paling mulia, sulit bagi kita untuk menanggung hal ini. Saudara, satu kali kami melayani di waktu masih mulai waktu itu perintisan di Depok. Sebenarnya di sekitar Depok dan di katakanlah di UI saja pelayanan mahasiswa itu banyak loh, banyak orang GRI, banyak orang GRI. Saya melayani di situ teman-teman yang jemaat GRI yang kami cuma 20-an orang itu, beberapa adalah mahasiswa anak muda yang juga kuliah di UI misalnya. Mereka punya relasi yang juga adalah orang-orang GRI juga. Tetapi sulit untuk hadir di dalam sebuah pelayanan yang kecil karena mereka hanya bisa lihat Tuhan hadir di Kemayoran. Itu bikin kami waktu setiap kali janji iman pergumulannya sulit setengah mati. Sehingga saya bilang begini, Tuhan yang ada di Kemayoran itu ada di Depok. Bagaimana Tuhan pimpin, cara Tuhan pimpin, jalurnya bisa beda-beda. Tetapi Tuhan sama. Itu harus disampaikan berulang-ulang supaya yang 20 ini bisa sadar bahwa Tuhan ada. Mereka nggak boleh menghidupi konsep kemuliaan yang salah secara personal maupun secara komunal. Saudara dan saya perlu meninggalkan konsep yang salah ini. Pentakosta tidak melahirkan Superman. Pentakosta tidak diciptakan untuk menghasilkan apa yang saudara dan saya kenal hari ini sebagai mega church. Bukan. Jadi untuk apa? Apakah Pentakosta itu meniadakan ide mengenai keberhasilan sama sekali? Sebelum saya masuk lebih jauh, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat apa itu keberhasilan. Waktu siapkan firman untuk NRITC, meskipun melalui percakapan kita sudah biasa pertemuan pertama tuh kita siapkan dulu. Sesuai tema kan ya, Roh Kudus pimpin, rasanya begitu. Tapi kemudian waktu kumpul-kumpul, kemudian setelah sudah masing-masing ngomong, orang yang paling terakhir ngomong itu biasanya mau bilang ya paling tidak beruntung. Karena materi dia sudah disinggung sama teman-temannya. Waktu itu saya datang terlambat, saya duduk pada bagian paling terakhir. Mereka satu-satu sebut dalam hati saya, oh Tuhan bagian saya itu. Sudah begitu saya jelaskan bagian saya, Pak Tong bilang saya nggak mau kamu jelasin itu. Saya mau kamu jelasin, jadi ada beberapa orang jadi korban tuh. Pendeta Ivan kena apalah. Pendeta Jimmy kena apa, saya kena tentang apa ateisme. Jadi yang saya siapin itu hilang sama sekali. Padahal saya sudah siap-siap untuk menjelaskan gitu. Sambil mereka jelaskan, aduh kena punya saya. Sisa beberapa poin terakhir tapi saya pikir masih bolehlah dijelaskan itu. Mau jelaskan baru jelaskan sedikit, sudah bukan itu, yang lain aja. Tapi yang saya siapkan sebenarnya adalah perbandingan antara dua orang muda. Orang muda pertama adalah Absalom. Orang muda yang kedua adalah Yonatan. Dua-dua anak raja. Artinya dua-dua punya potensi untuk berhasil. Semua kapital yang dibutuhkan oleh orang muda untuk berhasil ada pada Absalom dan ada pada Yonatan. Secara personal Tuhan juga kasih mereka bakat luar biasa. Absalom ingin menjadi raja, dia punya bakat untuk jadi raja. Salah satu petunjuknya adalah dia bisa memenangkan hati orang Israel untuk membenci Daud dan mencintai dia. Wah, ini politisi hebat. Saya kira Jokowi kalah sama dia. Yonatan bagaimana? Apakah dia seorang politisi yang kurang baik? Dia seorang politisi yang hebat. Bahkan dia seorang pahlawan perang. Cuman modal dia dengan bujangnya. Mereka berdiri di bawah dekat kayak tebing lalu panggil orang Filistin yang lewat. Sini, turun. Lalu mereka berperang melawan orang Filistin dan dua orang memenangkan peperangan itu. Kurang hebat apa? Dua-dua berbakat, dua-dua anak raja, dua-dua besar kemungkinan bisa jadi raja. Cuman beda, yang satu kurang sabar dan yang satu melawan Tuhan. Absalom tidak sabar. Papanya itu, Daud, adalah orang yang sangat sabar. Dia tahu Tuhan bawa pimpin dia untuk menjadi raja. Saking sabarnya, ada 2-3 kali kesempatan bunuh Saul, dia enggak bunuh. Padahal sudah jelas Alkitab menunjukkan roh Allah meninggalkan Saul. Tetapi dia enggak bunuh. Dia bilang apa? Aku tanganku ini tidak akan menumpahkan darah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia enggak lakukan itu. Dia enggak sentuh Saul. Sampai kapan? Sampai Tuhan kasih dia. Dan dia jadi raja yang berhasil. Tapi dia punya anak namanya Absalom. Absalom tidak sabar. Absalom memberontak melawan papanya. Dan dalam pemberontakan melawan papanya, dia sementara melawan Tuhan. Konsekuensinya adalah kematian. Satu sisi kelihatan berhasil, tapi keberhasilan itu sejenak. Dia jadi raja sebentar saja. Tetapi kemudian dia mati karena ambisinya. Dibunuh oleh panglima perang terbaik, Yoab. Selesai hidupnya di situ. Dan setelah dia mati, sudah umur pendek, dia diingat sebagai pengkhianat.
pengkhianat bangsa, dan pengkhianat di dalam keluarga. Ini terus membekas dalam pikiran orang Israel hingga saat ini. Maka Absalom, orang yang lebih berpangkat dari Daud, tidak pernah menjadi lebih besar dari Daud. Tapi bagaimana dengan anak muda yang kedua? Anak muda yang kedua namanya Yonatan. Yonatan juga mati muda seperti Absalom, tetapi dia mati sebagai pahlawan. Mati di dalam peperangan untuk melawan musuh-musuh Israel. Dan bukan cuma itu, Israel akan ingat, dia buka jubahnya, lalu dia kasih pakai kepada Daud. Kenapa dia kasih jubah itu? Jubah seorang anak raja dikasih kepada seorang yang hanya pemain kecapi dan seorang gembala. Berarti dia sadar Tuhan mau bukan dia jadi raja, tetapi Daud. Dia serahkan kerajaan itu kepada Daud. Saking jengkelnya, Saul ambil tombak lalu bilang sama anaknya, kamu ini anak pelacur. Lalu kemudian dia lempar tombak itu kepada Yonatan. Saking emosinya. Itu ambisi papanya. Tetapi anak gak berambisi seperti itu. Saya mau tanya, siapa yang berhasil? Apa itu keberhasilan? Keberhasilan berarti saudara dan saya mendapatkan kekuasaan sejenak atas segala sesuatu, atau keberhasilan berarti saudara dan saya mengakui kekuasaan Allah atas hidup kita sehingga pikiran kita ditaklukkan kepada pikiran Allah, perasaan kita ditundukkan kepada perasaan Allah, kehendak kita ditaklukkan kepada kehendak Allah. Siapa yang berhasil menurut catatan Alkitab? Jika Roh Kudus hadir seperti hari Pentakosta, maka dia akan memimpin saudara dan saya seperti Yonatan, bukan Absalom. Oleh sebab itu, maka saudara dan saya akan lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di dalam bagian itu, saudara dan saya akan menemukan Kristus tidak menolak konsep kejayaan, kemenangan, keberhasilan, dan ditolak sama sekali. Mari kita baca di dalam pasal 1, saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu baca ayat yang ke-8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Setelah pertanyaan ayat 6 yang dilakukan oleh Yesus pertama kali, bukan menyangkali, sekali lagi, bukan menyangkali bahwa Israel akan dipulihkan. Tetapi bilang akan ada masa dan waktu yang ditetapkan oleh Allah dan itu bukan urusanmu. Allah akan memulihkan Israel. Bukan hanya bicara mengenai Israel secara nasional, namun bicara mengenai Israel sejati. Itu akan dipulihkan oleh Allah. Allah akan menegakkan kerajaannya, tetapi itu bukan urusan kamu. Karena itu bukan waktunya kamu yang kamu ketahui dan kamu tentukan. Allah menentukannya di dalam kedaulatannya. Lalu ayat yang ke-8, Kristus putar lagi pikiran mereka, dibawa kemana? Ke urusan Pentakosta. Ini yang terpenting. Roh Kudus akan turun dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, apa yang sementara dikatakan di sini adalah Yesus tidak menolak ide mengenai keberhasilan di dalam kekristenan. Yesus tidak berbicara, tidak menolak apa yang disebut sebagai kemenangan bagi orang Kristen. Kalau kita mau baca baik-baik di dalam Alkitab, bahkan Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik, dia mengutus Roh Kudus turun pada hari raya Pentakosta. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa dia adalah Raja. Maka ide mengenai menguasai segala sesuatu, itu tidak disingkirkan. Dia mati, dia bangkit, dia naik, dia utus Roh Kudus turun untuk menegaskan bahwa dia adalah Raja. Inilah yang dikhotbahkan Petrus 3 minggu yang lalu saudara dan saya bahas ini. Kita lihat sebentar dalam pasal 2 ayat 35. Saya baca ayat yang ke-35. Bapak Ibu membaca ayat yang ke-36. Ini ayat mengenai Yesus Kristus. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 36. Duduk di sebelah kanan Allah, posisi yang paling mulia. Ini ide kemuliaan. Ide penaklukan tampak di mana? Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini penaklukan. Ide kebesaran ada di mana? Di dalam ayat yang ke-36. Yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Semua ide ini tidak disingkirkan oleh Yesus Kristus. Bahkan kalau saudara dan saya baca Filipi pasal yang kedua. Mari kita lihat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, saya baca ayat 9, Bapak Ibu 10, 11 kita baca sama-sama. Filipi 2, 9 sampai 11. Saya mulai dari 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ide kemenangan, ide kebesaran, ide kemuliaan tidak disingkirkan dari 3 ayat ini. Bahkan diperbesar. Dia bukan hanya raja atas Yahudi, tetapi dia raja atas segala bangsa. Maka digambarkan dia adalah penakluk dari segala sesuatu yang ada di atas. Bahkan malaikat pun tunduk kepada dia. Di bumi ini, manusia dari semua bangsa tunduk kepada dia. Di bawah bumi ini, untuk menggambarkan seluruh alam semesta tunduk kepada dia. Dia adalah raja yang menang, raja yang mulia. Dia bukan hanya raja atas Yahudi, tetapi dia ada raja atas non-Yahudi. Kekuasaannya mencakup segala sesuatu, segala bangsa, bahkan alam semesta. Oleh karena itu, N.T. Wright mengatakan bahwa Kristus dan Pentakosta tidak menolak ide penaklukan dunia. Sebaliknya, ide mengenai Pentakosta adalah cerita mengenai Kristus yang kembali merebut otoritasnya atas dunia. Pentakosta memastikan satu hal ini, yaitu penaklukan semua bangsa, bahkan penaklukan alam semesta di bawah kaki Kristus. Ini yang terjadi. Raja sejati dari orang Yahudi, bukan hanya raja atas orang Yahudi, tetapi raja sejati atas orang Yahudi adalah raja atas segala bangsa, bahkan raja atas seluruh alam semesta ini. Ini ide kemuliaan, ini ide penaklukan, tetapi bukan kemuliaan personal, kemuliaan komunitas, tetapi kemuliaan satu pribadi yang disebut sebagai Kristus. Sayangnya, jalur menuju kemuliaan yang dipilih oleh Kristus adalah jalur yang tidak diinginkan oleh murid-murid, kan ya. Mereka nggak harap jalur itu. Tersalib itu bukan jalur yang menunjukkan superioritas Sang Mesias. Mati di atas kayu salib tidak menunjukkan kebesarannya. Cara itu tidak menegaskan kedikdayaan, superioritas bangsa Yahudi. Enggak. Maka mereka tidak menginginkan itu. Meskipun Yesus telah mengindikasikannya. Yesus bilang raja-raja dan bangsa-bangsa menaklukkan yang lain. Menegaskan kekuasaan mereka. Dengan apa? Dengan tangan besi. Mereka menghabisi orang lain. Tetapi tidak dengan kamu. Sama seperti aku melayani kamu. Demikian juga kamu saling melayani satu dengan yang lain. Ini sulit untuk dipahami. Dan justru karena sulit, maka perlu Roh Kudus turun untuk mengurapi gereja Tuhan. Bapak Ibu, Pentakosta adalah sebuah peristiwa yang dilakukan untuk memastikan penaklukan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Manusia, malaikat, bahkan seluruh alam semesta ini mau ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Otoritas Kristus atas segala sesuatu itu sekarang mau dikembalikan kepada Kristus. Maka turunnya Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus sebenarnya terjadi untuk melengkapi kita secara individual. Untuk apa? Bukan untuk glorifikasi diri kita, bukan. Tetapi supaya saudara dan saya bisa menundukkan diri kita dan melayani Dia, Sang Raja itu. Bukan kita yang mendapatkan kemuliaan melalui peristiwa Pentakosta, bukan. Tetapi Kristus. Kalau hari ini saudara dan saya mengalami baptisan Roh Kudus yang dikenal secara teologis sebagai kelahiran baru, itu bukan untuk Anda. Itu untuk Kristus. Timothy Keller bilang Injil yang Anda baca itu bukan tentang Anda. Injil yang Anda baca itu tentang Kristus. Maka sudah seharusnya di dalam seluruh perjuangan hidup kita secara personal, Kristus dimuliakan. Kita tidak berjuang untuk mempermuliakan diri kita menjadi Superman. Tetapi kita berjuang untuk menjadi orang yang terlihat bagi dunia sebagai orang-orang yang kalah. Kita menaklukkan diri kita, menundukkan aku untuk melayani Kristus di dalam dunia ini. Roh Kudus terjadi, Pentakosta terjadi, Roh Kudus turun untuk apa? Untuk melengkapi umat Allah. Bukan hanya personal tetapi komunal. Bukan supaya saudara dan saya bisa mengalami apa yang disebut sebagai glorifikasi kita, kami yang sudah bersatu ini. Kami adalah satu gereja Tuhan. Sekarang waktunya bagi kami yang sudah bersatu ini menikmati kemuliaan. Bukan itu. Tetapi Allah mau pakai kesatuan ini. Bukan menjadi orang-orang yang menaklukkan dunia. Tetapi menjadi berkat bagi dunia. Jika dunia ini memang harus takluk, maka dia harus takluk kepada Kristus. Dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Melalui pelayanan saudara dan saya. Secara individual maupun secara komunal. Pentakosta dari awal sampai akhir mempermuliakan Kristus. Sekali lagi, Pentakosta dari awal sampai akhir didesain oleh Allah untuk glorifikasi Kristus. Bukan kita, personal maupun komunal. Dan oleh sebab itu, maka di dalam ayat yang ke-8, Pentakosta dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai penginjilan sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam ayat yang ke-8,
Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, dia menegur mereka dan berbicara dengan terus terang. Kembalikan mereka punya pemikiran terkait dengan apa yang disebut sebagai Pentakosta di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu diberi kuasa oleh Roh Kudus. Dan kamu setelah menerima itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Yohanes waktu bersaksi, kalau Bapak Ibu bisa catat di dalam Lukas itu, Yohanes Pembaptis waktu bicara mengenai apa yang saudara dan saya sebut sebagai baptisan Roh Kudus, dia bilang begini, aku ini membaptis kamu dengan air, tetapi akan datang satu pribadi, maksudnya Yesus, yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apa yang mau dia katakan? Saya ini lebih rendah dari dia sehingga saya hanya bisa pakai air, tetapi dia lebih mulia dari saya sehingga dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya percakapan mengenai baptisan Roh Kudus adalah percakapan yang dikerjakan oleh Yohanes untuk satu tujuan, menceritakan kemuliaan Kristus. Karena orang pada saat itu sudah melihat Yohanes sebagai nabi yang sangat besar. Yesus akui, di antara semua nabi dan di antara semua yang dilahirkan oleh perempuan, gak ada yang lebih besar dari Yohanes. Tapi orang yang terbesar di dalam sejarah manusia adalah orang yang bercerita mengenai kemuliaan Kristus melalui janji baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu, urusan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di dalam hari raya Pentakosta yang pertama kali terjadi, itu bukan urusan bagaimana saudara dan saya mendapatkan berbagai macam karunia, tetapi bercerita mengenai Kristus. Hari ini orang sering mengaitkan Pentakosta dengan berbagai karunia, khususnya bahasa lidah. Tetapi Pentakosta tidak bercerita kepada saudara dan saya mengenai bahasa lidah. Istilah bahasa lidah atau hari ini disebut sebagai bahasa roh. Justru sekarang kemudian karena saudara dan saya banyak orang menginginkan itu dan memfokuskan Pentakosta pada urusan ini, maka gereja terjebak di dalam apa yang disebut sebagai kesalahan. Setiap kali tiba pada hari raya Pentakosta, orang paling jengkel dengar hamba Tuhan Reform khotbah mengenai hal ini. Tetapi enggak apa-apa, kalaupun Bapak Ibu jengkel, dengarlah satu kali lagi. Pentakosta tidak bicara mengenai karunia bahasa lidah. Apalagi karunia bahasa lidah yang sudah disimpangkan hari ini. Waktu tahun 2020 mulai terjadi saling kritik. Karena hari itu saya percaya pandemi itu Tuhan pakai untuk membuat mimbar gereja itu terbuka bagi semua orang. Semua orang pakai online kan ya. Maka mimbar yang beres sampai yang gak beres itu terbuka. Maka saudara menemukan gereja saling kritik satu dengan yang lain. Saya kira salah satu masa di mana gereja jadi paling sehat itu 2020 sampai hari ini. Waktu gereja itu punya keberanian keluar dan kemudian saling kritik. Tahun 2020 itu ada banyak WA masuk ke Geri Depok dan salah satunya bilang begini. Anda bilang begitu karena Anda tidak percaya karunia. Anda tidak percaya mujizat. Pernah ada satu malam Bapak Ibu saya bilang sama sekretaris karena dia yang pegang WA itu. Saya bilang malam ini saya gak tidur dan malam ini kamu juga gak tidur. Karena beberapa tuh isinya sampai sudah maki-maki. Dia bilang dia dipenuhi Roh Kudus, dia maki-maki saya. Jadi entah siapa yang dipenuhi Roh Kudus hari itu. Tapi sampai kita hamba Tuhan juga punya jengkel lah ya. Masa sih diam terus, saya bilang sama sekretaris, kamu gak usah tidur, jawab dia, sampai dia berhenti. Saya gak akan berhenti sampai, karena besok libur kan ya, sampai besok saya gak akan tidur. Jadi setiap kali dia jawab, saya jawab. Terakhir dia diam waktu dia bilang begini, Allah saya hidup. Lalu saya bilang begini, kasih tahu kepada Allahmu yang hidup itu, karena Allah kita beda. Allah kita berdua beda meskipun kita sama-sama Kristen. Sekarang saya tantang Allahmu itu, kalau memang salah saya, minta pada Allahmu bunuh saya. Karena dia bilang nanti saya akan minta kepada Allah saya untuk menulahi kamu. Enak apa? Saya bilang Allah kamu tuh tidak bisa bikin apa-apa sama saya. Allah kita lain dan Allah kamu tuh mati. Coba kamu suruh dia bunuh saya tunggu. Kamu mau berdoa dan kamu bilang kamu bisa pakai bahasa yang rahasia itu untuk bicara kepada Tuhan. Sekarang pakai bahasamu itu, saya tunggu. Kalau saya mati Allahmu benar. Tapi kalau saya masih hidup sampai hari ini, dan sampai besok saya masih hidup, Allah kamu mati. Setelah itu dia diam. Awalnya itu cukup intens dan saya yakin sekretaris itu pusing karena teruskan menjadi perantara. Dia mediator gitu. Ting-teng terus kira-kira sudah jam 1 gak ada lagi. Saya bilang jangan tidur. Setiap 5 menit saya minta sekretaris itu WA. Di mana Allahmu? Karena pendeta kami masih hidup. Sampai jam 2. Saya bilang tanya dia yang terakhir kali. Sampai jam 2 pendeta kami masih hidup. Jadi di mana Allahmu? Habis itu dia blok WA dan sudah enggak lagi.
Tapi saya kira satu yang bikin dia marah sama saya adalah waktu dia bilang, saya sesasionis, artinya saya tidak percaya mujizat. Saya bilang saya percaya mujizat, tapi saya tidak percaya mujizat versi kamu. Lain. Kamu tidak percaya karunia-karunia, saya percaya karunia-karunia. Saya bahkan percaya karunia bahasa roh. Ini membedakan saya dengan beberapa tokoh reform bahkan. Beda. Tetapi saya tidak percaya bahwa bahasa roh atau bahasa lidah yang kamu punya adalah yang diajarkan oleh Alkitab. Karena di dalam Alkitab Allah mengajarkan bahwa bahasa lidah adalah bahasa dan bukan bunyi. Yang kamu punya itu cuma bunyi. Kalau kamu mau telepon saya bisa bantu kamu mendengar sekali lagi apa yang kamu ucapkan. Kalau hanya cuma bunyi, saya juga bisa mengulangi bunyi yang sama. Tetapi itu bukan bahasa. Saudara, ketika saudara lihat kepada Pentakosta, saudara akan menemukan itu bahasa. Mari kita lihat pasal yang kedua. Ayat yang ke-4, 6, dan 8. Saya baca pasal 2 ayat 4, Bapak Ibu ayat 6, kemudian kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, bukan bunyi-bunyi yang aneh. Mari ayat 6. Mereka bingung karena rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka. Dan sekarang ayat 8. 2, 3. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Bapak Ibu, dalam bahasa asli, bagaimana mungkin mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Lalu kalimat selanjutnya, mereka berbicara di dalam dialeknya kita. Jadi bukan hanya sekedar bahasa, tapi berdialek seperti orang-orang asli. Ini bahasa roh. Ini yang disebut sebagai bahasa lidah. Dan kalau saudara lihat seluruh cerita ini, maka Pentakosta bukan urusan karunia bahasa lidah. Meskipun persoalannya sama, bahasa. Minggu yang lalu pada hari Pentakosta itu pendeta Billy pilih untuk seluruh GRI baca ayat apa? Namanya ayat bertanggapan kan ya. Itu dari Kisah Para Rasul, Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel. Kisah Menara Babel menunjukkan bahwa manusia itu satu. Dikatakan mereka satu dan mereka kuat karena mereka satu. Mereka bersatu, mereka satu bahasa. Tetapi kekuatan mereka, kesatuan mereka itu mereka pakai untuk melawan Tuhan. Menentang otoritas Tuhan, maka Tuhan bertindak dengan memecah belah mereka, membuat mereka punya bahasa beda. Bapak Ibu, bahasa beda mengandaikan cara pikir beda menghasilkan kebudayaan yang berbeda. Bapak Ibu, secara filosofis demikian. Bahasa beda, kemungkinan cara pikirnya beda. Cara pikir orang Yahudi dengan Yunani itu lebih detail dari Bapak Ibu dan saya. Apalagi orang Yunani, tensisnya 12 misalnya. Pusing kita berhadapan dengan mereka. Karena mereka sangat detail. Bahasa menggambarkan cara pikir akan menghasilkan kebudayaan. Maka cara pikir beda, bahasa beda menunjukkan kepada saudara dan saya mulai hari itu cara pikir orang beda. Cara pikir orang beda menghasilkan kebudayaan yang berbeda. Dan ini membuat kesulitan manusia untuk kemudian bersatu. Tapi pada hari raya Pentakosta, Kristus memungkinkan melalui pencurahan Roh Kudus manusia berbicara di dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga semua manusia itu kemudian bersatu. Tetapi waktu mereka bersatu, mereka nggak harus berubah menjadi semua orang Yahudi kan ya. Itu sebabnya bicara dalam bahasa mereka. Artinya murid-murid seolah-olah secara simbolik masuk ke dalam kebudayaan mereka. Masuk ke dalam cara pikir mereka. Hidup bersama-sama dengan mereka. Berbicara kepada mereka. Dan ini mujizat yang sangat besar. Karena orang-orang itu kemudian mendengar satu berita yang sama. Yaitu berita tentang Kristus. Pentakosta membuat Roh Kudus itu memakai manusia. Memakai bahasa, memakai dialek, memakai cara pikir dan budaya. Untuk apa? Untuk menaklukkan manusia kepada Kristus. Manusia dari segala bangsa sekarang ditaklukkan kepada Kristus. Kesatuan gereja itu didasarkan pada satu hal ini. Penaklukan diri kepada Kristus. Kita satu karena kita diatur oleh satu raja yang sama. Diperintah oleh satu kaisar yang sama. Yaitu Kristus. Ini yang terharusnya terjadi. Oleh sebab itu waktu Pentakosta terjadi, orang berbicara dengan berbagai bahasa. Yesus kemudian mengizinkan Petrus itu berkhotbah tentang dirinya, bersaksi tentang dirinya. Dia adalah raja di atas segala raja.
Dia adalah raja atas alam semesta melalui jalan yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Yang tadinya malu untuk dipikirkan dan disaksikan, sekarang disaksikan dengan bangga. Yesus kami adalah Yesus yang tersalib. Yesus yang mati untuk menebus dan menyelamatkan kami, membebaskan kami. Kristus kami ini adalah Kristus yang bangkit dan naik ke sorga. Petunjuk bahwa dia telah menaklukkan musuh-musuh yang tidak dapat ditaklukkan oleh kaisar manapun di dalam alam semesta ini. Roh Kudus hadir untuk mengubah cara pikir. Roh Kudus hadir untuk mengubah cara hidup. Roh Kudus hadir untuk mengubah cara pelayanan yang berorientasi pada kemuliaan diri dan komunitas. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Sehingga segala sesuatu yang saudara dan saya kerjakan, itu ditaklukkan kepada Kristus. Apakah kekristenan tidak boleh berbicara mengenai penaklukan? Boleh. Apakah kekristenan tidak boleh bicara mengenai keberhasilan? Boleh. Apakah kekristenan tidak boleh berbicara mengenai kemuliaan? Boleh. Tetapi semua itu dikaitkan dengan satu hal ini. Penaklukan segala sesuatu di dalam alam semesta ini kepada Kristus. Terakhir, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya adalah orang Kristen, Pentakosta mau menceritakan kepada saudara dan saya untuk masuk ke dalam segala bidang, segala kebudayaan, segala aspek hidup manusia dan menegakkan kerajaan Kristus di sana. Pentakosta bercerita kepada saudara dan saya bahwa ambisi Allah bagi kemuliaan yang tidak pernah hilang. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 ada perintah ini. Beranak cucu penuhilah bumi, kuasailah itu dan taklukkanlah itu. Kalau saudara dan saya lihat gambarannya, mungkin ini seluruh bumi. Perintah itu ada di Taman Eden, satu tempat yang kecil di seluruh bumi ini. Kecil saja. Mereka tinggal di tempat yang kelihatan nikmat dan indah itu. Tapi Tuhan bilang begini, beranak cucu dan penuhilah bumi. Artinya enggak jatuh dalam dosa pun mereka harus keluar dari Taman Eden. Untuk apa? Memenuhi bumi. Memenuhi bumi dengan gambar Allah yang memuliakan Allah. Sehingga siapapun yang hadir di setiap penjuru bumi ini, di dalam setiap dimensi hidup yang Allah izinkan ada melalui mandat budaya itu, mereka mempermuliakan Allah di sana. Tetapi faktanya manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga dunia ini tidak lagi dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dipenuhi kemuliaan Allah, tetapi dipenuhi dengan hujat kepada Allah. Apakah ambisi Allah bagi kemuliaannya hilang? Tidak. Pada hari raya Pentakosta, tergenapilah apa yang Yesus nubuatkan atau apa yang Yesus katakan kepada murid-murid di dalam ayat yang ke-8. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan pergi bersaksi tentang aku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sadarkah Bapak Ibu bahwa gambarannya sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 28? Mulai dari satu tempat yang kecil yang namanya Yerusalem, tempat Allah memenuhi mereka. Menuju ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Memenuhi bumi ini, memenuhi seluruh dimensi hidup di dalam alam semesta ini dengan gambar rupa Allah yang telah dipulihkan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus berbicara mengenai pemulihan gambar Allah. Orang-orang yang telah ditebus untuk menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya, mempermuliakan Kristus, bukan glorifikasi diri dan gereja secara institusional. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia yang kau berikan kepada kami di dalam Kristus. Sehingga di dalam dia kami mengenal Allah yang hidup. Di dalam dia kami juga menikmati keselamatan. Di dalam dialah kami digerakkan oleh Allah untuk kemudian melayani dia dan mempermuliakan dia. Kami percaya bahwa kami adalah manusia yang terlalu lemah dan terlalu terbatas. Tetapi kami bersyukur pula bahwa di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan mau pakai kami untuk menyatakan Kristus yang mulia itu. Kiranya Kristus berkarya di dalam hidup kami sebagai gereja secara individual maupun sebagai gereja secara komunal, khususnya yang ada di GRI Cikarang ini. Kami mau menyerahkan diri kami mau menyerahkan persekutuan kami. Kiranya Kristus menjadi Raja yang dipermuliakan di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri.